Ya, kita lanjut. Sumber hukum berikutnya yaitu as-sunnah. As-sunnah itu dasar hukum atau landasan as-sunnah menjadi sumber hukum ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 179 dan surat An-Nisa ayat 136. Kemudian dalam as-sunnah, taraktu fikum amraini lam tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Jadi aku tinggalkan, kata Rasul, dua pusaka atau dua perkara untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang berikutnya adalah sunnah Rasulullah. Ya. Kemudian macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah itu dibagi tiga. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Sunnah qauliyah itu sunnah yang berasal dari ucapan Nabi, sedangkan sunnah fi'liyah yang berasal dari perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, sunnah yang berasal dari ketetapan Nabi. Kalau sunnah yang berasal dari ucapan Nabi banyak, ya, kalian juga bisa tahu. Contoh yang gampang adalah innamal a'malu binniyat, itu sunnah qauliyah. Sunnah perbuatan, ya, fi'liyah, yang paling gampang adalah solu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Suruh lihat Rasul salat, ya. Kalau kamu mau salat, tata cara salat, suruh lihat tata cara salatnya Nabi. Takririyah yang bersifat ketetapan, ya, seperti ya tadi ada satu saat Rasul diam saja ketika melihat para sahabat berpuasa. Jadi Rasul menetapkan berpuasa Asyura. Maka Rasul menetapkan ikut berpuasa Asyura, tetapi dibedakan sehari atau sebelum Asyura. Ijma itu kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para mujtahid atau ulama umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat pada masa tertentu tentang masalah tertentu. Ijma tidak sah jika salah seorang ulama dari mereka yang hidup pada masa itu menyalahkannya. Ijma juga harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh kepada yang lain. Ijma ini adalah sumber hukum yang ketiga, ya, yang dipakai. Ijma ini pendapat para ulama, dan ulama tersebut sepakat semua, para ulama itu bersepakat untuk menetapkan suatu hukum, gitu ya. Jadi ulama ini sudah beristihad dulu, kemudian baru mereka menetapkan hukum berdasarkan kesepakatan. Kemudian ijma dibagi tiga, ada ijma qauli, ada fi'li, ada sukuti. Ijma qauli itu berdasarkan pendapat yang dikeluarkan para mujtahid yang diakui sah dalam suatu masalah. Sedangkan fi'li yang berdasarkan kesepakatan dalam mengamalkan sesuatu. Sedangkan sukuti apabila tidak ada di antara para mujtahid yang membantah pendapat mujtahid lain dalam suatu masalah. Jadi tidak ada perkataan tetapi diam saja, gitu ya, para mujtahidnya. Macam-macam ijma ada dua, ada ijma shorih, ada ijma sukuti. Ijma shorih itu semua mujtahid menyatakan persetujuannya atas hukum yang mereka putuskan, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan ijma sukuti hanya diam mujtahidnya yang memutuskan hukum itu, tidak semua menyatakan persetujuan, baik lisan maupun tulisan. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang bisa dijadikan landasan itu adalah ijma shorih, ya, bukan ijma sukuti. Karena kalau ijma sukuti meragukan, tapi kalau ijma shorih sudah jelas. Sebab-sebab dilakukannya ijma, adanya persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, atau nas Al-Quran maupun sunnah sudah tidak turun lagi, sudah terhenti. Kemudian jumlah mujtahid pada masa itu tidak terlalu banyak. Kemudian belum tertimbul perpecahan antara mujtahid. Jadi sebab dilakukan ijma, adanya persoalan yang harus dicarikan hukumnya, maka saat itu ulama harus beristihad untuk mencari hukum suatu permasalahan tersebut. Nah, hasil dari istihad itu baru para ulama membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah dinamakan ijma. Kenapa para ulama harus bermujtahid? Karena pada saat itu nas Al-Quran dan sunnahnya sudah tidak turun lagi, sudah terhenti. Maka ada persoalan baru dan harus dicarikan status hukumnya. Nah, contoh ijma,
penetapan satu Syawal atau satu Ramadan. Yang kedua, membuat mushaf Al-Quran menjadi satu kitab. Itu contoh ijma, ya, kesepakatan para ulama. Oke, pembahasan kita selesai sampai sini. Kita ketemu lagi nanti di dalam pembahasan tentang kias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.